Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan kami kelompok 2 PGMI 7C. Kami beranggotakan 5 orang, yakni Rifki Mulki Setiawan, Resanti Dwi Aryana, Sally Rosmiati, Sukma Miratul Hayati, dan Ulfi Sapira. Kami di sini akan mempresentasikan tentang magnet dan elektromagnetik. Baik, mungkin materi yang pertama, yakni tentang pengertian magnet yang akan dijelaskan oleh Risanti Dwi Aryana. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian magnet secara bahasa adalah magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesia. Magnesia ini adalah suatu wilayah di Yunani yang dahulu menjadi tempat ditemukannya batu yang mengandung magnet. Magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan sifat magnet pada magnet terletak pada kedua kutubnya. Nah, kedua kutub tersebut akan tetap ada meskipun bentuk magnetnya dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian ada bahan magnetik dan non-magnetik. Sebuah magnet itu memiliki sebuah gaya tarik yang mana ketika sebuah magnet diletakkan dengan jenis logam tertentu secara berdekatan, maka ia akan tarik-menarik atau menarik benda tersebut. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan bahan atau benda magnetik. Nah, benda magnetik ini contohnya seperti besi, baja, kobalt, nikel, dan yang lainnya. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda atau bahan non-magnetik. Contohnya itu seperti kertas, kayu, kaca, karet, dan yang lainnya. Kemudian ada sifat kemagnetan. Nah, magnet itu memiliki sifat tarik-menarik dan juga tolak-menolak. Nah, ketika ada dua magnet yang dihadapkan dengan kutub yang sama, maka ia akan tolak-menolak. Sedangkan ketika dua magnet dihadapkan dengan kutub yang berbeda, maka ia akan tarik-menarik. Di samping itu, magnet juga dapat menarik benda yang mengandung logam tertentu. Benda yang dapat ditarik tersebut dapat disebut dengan benda magnetis, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, itu disebut dengan benda non-magnetis. Nah, sifat kemagnetan itu pada sebuah benda atau bahan dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan juga diamagnetik. Nah, untuk yang pertama, ferromagnetik merupakan bahan yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Nah, pada bahan ini jumlah atom elektron lebih banyak dan tidak berpasangan, sehingga dapat lebih mudah untuk menarik benda magnetik. Nah, bahan ini juga dapat digunakan untuk membuat magnet tetap seperti baja, besi, nikel, dan kobalt. Sifat magnet pada bahan ini juga dapat dirubah dan bahkan hilang ketika dipanaskan dalam suhu 770 derajat Celcius pada suhu Curie. Nah, kemudian ada bahan paramagnetik. Nah, bahan paramagnetik ini merupakan bahan yang daya tarik magnetiknya lebih lemah dan hanya sedikit elektron yang tidak berpasangan. Jadi daya tariknya itu lemah gitu. Nah, contohnya itu seperti aluminium, magnesium, wolfram, platinum, dan tembaga sulfida. Dan yang terakhir ada bahan diamagnetik. Nah, bahan diamagnetik ini merupakan bahan yang sulit untuk ditarik oleh medan magnet atau tidak dapat dijadikan magnet
Nah, hal ini dikarenakan elektron dalam atomnya hampir semuanya berpasangan, sehingga medan magnetik tidak dapat menariknya. Misalnya seperti bismut, seng murni, raksa, emas, perak, dan yang lainnya. Nah, sekian. Baik, terima kasih Risanti. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana kutub-kutub magnet itu yang akan dijelaskan oleh Sally Rosmiati. Dipersilakan. Baik, poin selanjutnya ada kutub-kutub magnet. Magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan negatif, yang letaknya ada bagian di ujung magnet. Pada bagian itulah kekuatan magnet yang bisa menjalankan fungsinya untuk menarik material bahan khusus. Kutub positif negatif juga bisa disebut dengan kutub utara dan selatan magnet. Meskipun tidak pernah ada penamaan tersebut pada magnet, lalu bagaimana cara mengetahui mana kutub utara dan selatan? Perlu diketahui bahwa magnet akan selalu menghadap ke arah bumi bagian utara. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh medan murni yang sangat kuat. Medan magnet tersebut ditemukan pertama kali oleh ilmuwan terkemuka dari Inggris bernama William Gilbert pada tahun 1500. William Gilbert ini mengungkapkan teori bahwa bumi berfungsi sebagai magnet terbesar atau batang magnet raksasa yang bisa mempengaruhi semua benda magnet. Bumi memiliki elektromagnetik yang dikelilingi oleh inti cair atau besi dan nikel cair yang di dalamnya mengalir pula aliran listrik. Aliran tersebut mengakibatkan magnet murni sangat kuat hingga mencakup seluruh bagian bumi dari luar angkasa di sekitarnya. Kutub utara magnet bumi ada di sekitar kutub selatan bumi. Sebaliknya, kutub selatan magnet bumi ada di sekitar kutub bumi. Kutub utara pada medan magnet dapat bebas bergerak ke utara karena adanya daya tarik kutub selatan magnet bumi yang terletak pada sekitar kutub utara bumi. Selanjutnya, kutub selatan medan magnet dapat bebas bergerak ke selatan karena adanya daya tarik kutub utara bumi yang berada di sekitar kutub selatan bumi. Jadi, konsep medannya adalah arah garis magenta, dan di dalam medan magnet tersebut, bumi dari arah kutub selatan bumi menuju ke kutub utara bumi. Hal tersebut terjadi karena letak kutub magnet bumi tidaklah tepat pada letak kutub bumi tersebut. Bisa diperhatikan konsep magnet dengan magnet bumi pada kompas. Jarum kompas akan menunjukkan sudut terhadap arus utara selatan maupun bidang mendatar bumi. Arah sumbu magnet akan membuat jarum kompas membentuk sudut arah utara dan selatan bumi, yang kemudian disebut dengan istilah sudut deklinasi. Berdasarkan asalnya, magnet dibagi menjadi dua kelompok, yaitu magnet alam, yaitu magnet yang ditemukan di alam. Bumi adalah magnet alam yang terbesar, oleh karena itu, bumi memiliki kutub utara dan kutub selatan sebagai ujung magnetnya. Magnet alam dapat ditemukan pada bebatuan yang mengandung unsur magnet. Batuan yang dapat menarik benda dari besi itu disebut dengan magnet alam. Yang kedua, ada magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Selanjutnya, berdasarkan sifat kemagnetannya, magnet buatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu magnet tetap dan magnet sementara. Magnet tetap adalah magnet yang sifat kemagnetannya tetap dan terjadi dalam waktu relatif lama. Sebaliknya, magnet sementara adalah magnet yang sifatnya tidak tetap atau sementara. Magnet permanen atau tetap umumnya terbuat dari baja, sedangkan magnet tidak tetap terbuat dari besi lunak. Disesuaikan dengan kegunaannya dewasa ini, magnet dibuat dari beberapa jenis logam. Berdasarkan bahan dan yang digunakannya itu, magnet dapat dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama ada tipe magnet permanen campuran. Berdasarkan bahan campurannya, magnet permanen campuran dibagi menjadi magnet alkomax, dibuat dari campuran besi dan aluminium. Terus ada magnet alniko, dibuat dari campuran besi dan nikel. Yang terakhir ada magnet trikonal, dibuat dari campuran besi dan kobalt. Yang kedua ada tipe magnet keramik. Tipe magnet ini disebut juga magnadur, terbuat dari serbuk ferit
dan bersifat keras serta memiliki gaya tarik kuat. Yang ketiga ada tipe magnet besi lunak. Tipe magnet besi lunak juga disebut dengan staloid. Terbuat dari 96% besi dan 4% silikon. Sifat kemagnetannya tidak keras atau sementara. Dan yang terakhir ada tipe magnet pelindung. Tipe magnet ini disebut juga monumental, terbuat dari 74% nikel, 20% besi, dan 5% tembaga, dan yang terakhir ada 1% mangan. Magnet ini tidak ada keras atau sementara. Berdasarkan penggolongan magnet buatan di atas, serta kemampuan bahan penyimpanan magnetnya, maka kita dapat menggolongkan bahan-bahan magnetik dalam magnet keras dan magnet lunak. Sebagai contoh, bahan-bahan magnet keras ialah baja dan alkomak. Bahan ini sangat sulit dijadikan magnet, namun demikian setelah bahan tersebut dijadikan magnet, maka bahan-bahan magnet keras ini akan menyimpan sifat magnetiknya relatif sangat lama. Karena pertimbangannya atau alasan itulah bahan-bahan magnet keras itu lebih banyak dijadikan untuk membuat magnet tetap atau permanen. Contoh pemakaiannya adalah untuk membuat pita kaset atau kompas. Terima kasih, Sally Rosmiati. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan tentang macam-macam magnet yang akan dijelaskan oleh Ulpi Sapira. Dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya ada macam-macam magnet. Nah, berdasarkan asalnya, magnet itu dapat digolongkan menjadi magnet alam dan magnet buatan. Nah, untuk magnet alam ini merupakan sebuah magnet yang sudah tersedia dan terjadi karena proses alam. Nah, misalnya itu yaitu gravitasi bumi. Yang kedua ada magnet buatan. Magnet buatan itu merupakan magnet yang dibuat oleh manusia. Misalnya seperti magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet ladang. Kemudian, adapun berdasarkan hasilnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet tetap atau permanen dan magnet sementara atau rimanen. Nah, untuk magnet tetap ini merupakan sebuah logam-logam keras yang benda-benda yang sukar untuk dijadikan magnet. Namun, setelah menjadi magnet, benda tersebut mampu menyimpan sifat kemagnetannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kemampuan inilah yang menyebabkan logam-logam keras banyak digunakan sebagai magnet permanen. Nah, contoh magnet permanen yaitu magnet yang dibuat dari baja, campuran besi, nikel, dan kobalt. Nah, magnet permanen ini digunakan antara lain pada ampermeter, voltmeter, pita kaset, disket, dan pengeras suara atau loudspeaker. Magnet permanen yang digunakan untuk pita kaset dan disket dibuat dari bahan oksida besi dan logam-logam lainnya yang bersifat tembus cahaya, mudah patah, dan lunak. Kemudian yang kedua ada magnet sementara atau rimanen. Nah, benda-benda yang termasuk logam lunak adalah benda-benda yang mudah dijadikan magnet, namun mudah pula hilang sifat kemagnetannya. Nah, magnet lunak tersebut disebut juga magnet sementara atau rimanen. Nah, magnet lunak banyak digunakan dalam bidang elektronika, misalnya pada motor listrik, bel listrik, dan generator listrik. Nah, prinsip kerja magnet sementara ini ialah di mana logam lunak yang berada dalam magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik dapat berubah menjadi magnet. Nah, namun jika arus listrik dimatikan, sifat kemagnetannya akan hilang. Nah, magnet yang terjadi karena adanya aliran arus listrik ini disebut dengan elektromagnet. Sekian. Baik, selanjutnya cara membuat magnet yang akan dijelaskan oleh Ulpi Sapira. Baik, untuk cara membuat magnet, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat magnet. Yang pertama itu digosok dengan magnet lain secara searah. Nah, menggosokkan magnet permanen pada logam yang ingin dijadikan magnet, arah gosokan hanya pada satu arah saja.
Nah, kutub magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir penggosok selalu berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Nah, seperti contoh pada gambar yang pertama, itu merupakan cara membuat magnet dengan digosok dengan magnet lain secara searah. Nah, yang kedua ada induksi magnet. Nah, induksi sendiri itu yaitu dengan mendekatkan magnet permanen pada logam yang ingin dijadikan magnet. Nah, seperti pada contoh yang kedua, itu merupakan contoh dari induksi magnet. Dan yang ketiga ada magnet diletakkan pada solenoida atau kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat dan dialiri arus listrik searah atau DC. Nah, mengalirkan arus listrik pada logam yang ingin dijadikan magnet, sifat magnet yang dihasilkan tidak permanen. Apabila arus listrik dihentikan, maka sifat magnetnya akan hilang kembali. Nah, bisa dilihat itu merupakan gambar yang ketiga merupakan contoh dari magnet yang diletakkan pada solenoida. Nah, bahan yang bisa dijadikan magnet adalah besi. Nah, karena besi itu lebih mudah untuk dijadikan magnet daripada baja. Nah, tapi sifat kemagnetan besi lebih mudah hilang daripada baja. Oleh sebab itu, besi sering digunakan untuk membuat elektromagnet. Sekian. Baik, terima kasih untuk Safira. Nah, sekarang kita akan membicara tentang medan magnet yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang jika dalam ruangan tersebut ditempatkan benda magnetik, maka benda tersebut akan mengalami gaya magnet. Sebuah magnet tetap dapat mempengaruhi magnet lain atau bahan-bahan magnet lain tanpa kontak secara fisik karena magnet tersebut menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet biasanya dinyatakan dengan garis-garis hayal yang disebut dengan garis medan magnet atau garis magnet. Dan garis-garis medan magnet ini selalu mempunyai arah yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Seperti pada gambar, di mana ketika kutub utara magnet akan menempel pada kutub selatan gitu. Jika kutub utara dengan kutub utara itu akan bertolak belakang dan juga sebaliknya. Pada dasarnya, sumber medan magnet itu tidak hanya berupa magnet permanen, tetapi dapat juga berupa elektromagnetik, yaitu magnet yang dihasilkan oleh arus listrik atau muatan-muatan listrik yang bergerak. Next. Nah, di sini ada induksi magnet. Jika dalam listrik, kuantitas efek medan listrik itu yang dialami oleh sebuah muatan dalam medan listrik dinyatakan dengan besaran kuat medan listrik, maka dalam hal ini kuantitas efek medan magnet terhadap benda-benda magnetik atau partikel-partikel bermuatan listrik dinyatakan dengan besaran kuat medan partikel magnet atau induksi magnetik. Sementara itu, representasi grafik mengenai cara induksi magnet berubah dalam ruang tertentu dinyatakan dengan garis-garis medan magnet atau garis-garis gaya magnet. Selanjutnya, ada hukum-hukum yang berkaitan dengan induksi magnetik. Yang pertama ada hukum Ampere. Hukum Ampere ini merupakan salah satu hukum fisika yang dapat digunakan untuk menentukan induksi magnetik atau kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui suatu konduktor. Hukum Ampere ini dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut, di mana B merupakan induksi magnetik, delta elemen panjang lintasan tertutup, cos sudut di antara B dan delta, lalu ada permeabilitas vakum dan juga arus listrik. Selanjutnya ada hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart mengungkapkan hubungan antara
arus listrik yang mengalir pada suatu lintasan dengan medan magnet yang muncul di sekitar lintasan tersebut. Hukum Biot-Savart yang menjelaskan pengaruh medan magnet pada arus lintasan konduktor di ruang hampa terhadap kepadatan fluks magnet. Hukum Biot-Savart memiliki persamaan untuk menghitung medan magnet itu seperti pada PPT. Selanjutnya, next. Ada bentuk-bentuk magnet. Ada beberapa cara bentuk magnet, antara lain yang pertama, medan magnet pada kawat lurus. Bentuk garis medan magnet pada kawat panjang yang dialiri arus listrik berbentuk lingkaran konsentris mengelilingi kawat tersebut. Arah dari medan magnet tegak lurus terhadap kawat dan searah dengan jari pada tangan yang ditekuk, dan arusnya sesuai dengan arah ibu jari. Jadi seperti kaidah tangan kanan. Selanjutnya ada medan magnet pada kawat berbentuk loop. Arus listrik yang mengalir pada kawat berbentuk loop menghasilkan medan magnet lebih terpusat pada bagian tengah dibandingkan pada bagian luar, seperti pada gambar. Yang ketiga ada medan magnet pada magnet batang. Medan magnet pada sebuah batang magnet berbentuk garis tertutup melalui hasil konveksi. Arah medan magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Kutub utara itu yang N dan kutub selatannya itu yang S. Next, yang keempat ada medan magnet pada solenoid. Solenoid adalah kawat berarus listrik berbentuk loop yang biasanya dililitkan pada inti dari besi sehingga menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang seragam dihasilkan pada pusat solenoid, sedangkan medan magnet yang berbentuk di luar solenoid lebih lemah, seperti pada gambar. Yang kelima ada medan magnet pada bumi. Meskipun pola medan magnet pada bumi ini mirip dengan medan magnet batang yang jauh terkubur di dalam bumi, bumi memiliki banyak kandungan biji besi jauh di bawah permukaan bumi. Tetapi karena suhu yang sangat tinggi di dalam inti bumi itu mencegah magnetisasi permanen. Para ilmuwan mempertimbangkan bahwa sumber medan magnet bumi berasal dari arus konveksi dalam inti bumi. Hal itu disebabkan oleh peredaran ion atau elektron pada besi cair di inti bumi. Arah medan magnetnya itu serupa dengan arah medan magnet pada kawat berbentuk loop. Sekian dari saya. Selanjutnya tentang induksi elektromagnetik yang akan dijelaskan oleh Rifki Mulki. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada induksi elektromagnetik. Arus listrik merupakan sumber lain untuk medan magnet. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh Hans Christian Ørsted, sebuah penemuan penting yang menyatakan bahwa arus listrik menghasilkan efek magnet atau medan magnet seperti menunjukkan kompas yang menyimpang, menandakan adanya medan magnet seperti arus. Magnet yang dihasilkan oleh arus listrik disebut dengan elektromagnetik. Medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnetik mempunyai arah. Untuk menentukan arah medan magnet, maka dapat digunakan aturan tangan kanan seperti ibu jari menunjukkan arah arus listrik, sedangkan arah lipatan jari menunjukkan arah medan magnet B. Yang selanjutnya ada hukum Faraday. Konsep gaya gerak listrik pertama kali dikemukakan oleh Michael Faraday yang melakukan penelitian untuk menentukan faktor memengaruhi besar GGL yang diinduksi. Jika menemukan bahwa induksi sangat bergantung pada waktu, yaitu semakin cepat terjadinya perubahan medan magnet, GGL yang diinduksi semakin besar. Di sisi lain, GGL
tidak sebanding dengan laju perubahan medan magnet. Nah, hasil pengamatan Faraday menemukan bahwa pada saat magnet digerakkan keluar masuk, dapat kumparan jarum pada galvanometer penyimpang. Nah, yang B dan yang keduanya tuh menyimpang jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini disebut arus listrik, arus induksi. Nah, yang ketiga, arus listrik timbul karena ada ujung-ujung kumparan timbul beda potensi. Beda potensi ini disebutkan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Nah, yang keempatnya itu ada timbulnya GGL induksi pada ujung kumparan disebabkan karena adanya perubahan garis gaya magnetik dengan memotong kumparan. Nah, yang selanjutnya ada hukum Lenz. Hukum Faraday hanya menunjukkan besarnya GGL induksi pada kumparan, yang belum dapat menunjukkan arah arus induksi dalam kumparan. Hukum Lenz berbunyi arus induksi mengalir pada hantaran atau kumparan dengan arah berlawanan dengan gerakan yang menghasilkan atau medan magnet yang ditimbulkan melawan perubahan flux magnet yang menimbulkannya. Nah, jika kutub U magnet batang didekatkan dengan kutub AB, maka akan terjadi pertambahan garis gaya magnet arah BA yang dilingkupi kumparan. B, sesuai dengan hukum Lenz, maka akan timbul garis gaya magnet baru AB untuk menentang pertambahan garis gaya magnet tersebut. Garis gaya magnet baru AB ditimbulkan oleh arus induksi pada kumparan. Nah, yang keempatnya itu ada jika kutub U magnet batang dijauhkan, maka akan terjadi kebalikan sehingga didapatkan persamaan. Nah, yang selanjutnya ada generator AC dan generator DC. Perbedaan antara generator arus bolak-balik dengan arus searah hanya terletak pada bentuk cincin lurus yang berhubungan dengan kedua ujung kumparan. Pada generator arus bolak-balik terdapat 2 buah cincin luncur, sedangkan pada generator arus searah terdapat sebuah cincin yang terbelah di tengah. Cincin belah atau komutator dan arus induksi tidak berubah. GGL atau arus induksi pada alternator dapat dibesarkan dengan 4 cara. Yang pertama, memakai kumparan dengan lilitan lebih banyak. Yang kedua, memakai magnet yang lebih kuat, melilit kumparan. Yang ketiga, melilit kumparan pada inti besi lunak, memutar kumparan lebih cepat. Contoh generator arus bolak-balik seperti dinamo, sepeda, atau generator AC pembangkitan listrik. Nah, yang keempatnya ada transformator. Transformator atau trapo adalah alat yang digunakan untuk merubah besar arus tegangan listrik AC. Pada prinsipnya, kumparan primer dihubungkan dengan arus AC, sehingga arus yang mengalir pada kumparan primer selalu berubah sehingga kutub magnet juga berubah dan selalu menginduksikan kumparan sekunder, sehingga kumparan sekunder selalu mengalami perubahan garis gaya magnet dan menghasilkan listrik secara terus-menerus atau arus listrik sekunder. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Balikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mulki yang telah menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Nah, kesimpulannya, secara bahasa, magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesia. Magnesia ialah suatu wilayah di Yunani dahulu yang menjadi tempat ditemukannya batu yang mengandung magnet. Magnet merupakan suatu benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus.
Sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan sifat magnet pada magnet terletak pada kedua kutubnya. Kedua kutub tersebut akan tetap ada meskipun bentuk magnet dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Magnet memiliki dua kutub, yakni kutub positif dan juga kutub negatif yang letaknya ada pada bagian ujung magnet. Pada bagian itulah kekuatan magnet yang bisa menjalankan fungsinya untuk menarik material bahan khusus. Baik, mungkin dari kelompok 2 dicukupkan sekian. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditanyakan di grup dan juga melalui link chat. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.